Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Nah, penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis, karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pada ketiga ikrar tersebut terdapat berbeda ikrar antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama dan kedua, yaitu pada kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama dan kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya, tanah air dan bangsa kami hanya satu, yaitu Indonesia. Berbeda dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa tidak berarti bahwa bahasa daerah dihapuskan. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi, sangatlah keliru jika ada warga daerah yang malu menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu adalah kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 28 Oktober 1928. Bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dan 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan. 3. Alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Jadi cukup sekian sedikit pembacaan materi tentang perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.